Oke, ini lagi ada selain pengacaranya ya, pengacara Otto Hasibuan dan anaknya ya Yakub ingin melaporkan, mempertimbangkan bla 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 ya. Jangan lama kali dipertimbangkan, laporkan aja langsung. Kita lihat dulu Bareskrim ya. Laporan TPUA ya, tim TPUA Desember 2024 sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Ya, siapa tahu kalau kantor Otto Hasibuan melaporkan saya dan lainnya itu langsung ditindaklanjuti oleh Listio Sigit Prabowo, biar kita lihat hukum di Indonesia ini bagaimana ya. Penyebaran hoax katanya. Apakah mereka pernah melihat ijazah asli Joko Widodo? Saya tanya dulu kalian para pengacaranya itu, bagaimana kalian bisa mengatakan orang lain hoax kalau kalian sendiri tidak pernah melihat ya, ijazah maupun skripsi? Kalau saya sudah pegang saya skripsinya, saya foto langsung ya. Ini juga peperangan ilmiah. Apa paham kalian ilmiah itu? Paham kalian tentang teknologi ya? Harusnya kan sebagai pengacara yang dewasa, ya mungkin masih kurang umur ya, karena lahir tahun 90-an juga. Jadi harusnya kalau pengacara yang sudah matang, ya, itu mengatakan orang hoax, ya, apalagi ini tentang teknologi, IT, itu harusnya kalian kutip ahli kalian, gitu loh. Misalnya, kalian tanyakan itu, ahli dari Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu itu, ya, tanyakan, oh itu salah Rismon, bla bla bla, argumennya itu hoax, gitu. Kok kalian pengacara bisa menentukan keahlian saya itu hoax? Coba lah bayangkan. Dari mana kalian membuat kesimpulan saya hoax? Jangan sepele kalian mentang-mentang kalian pengacara. Enak kali kalian mengatakan orang, ringan kali mulut kalian itu mengatakan orang hoax. Ini keahlian ini. Ya, apakah kalian punya keahlian mengatakan saya hoax? Saya tanya dulu kalian, para pengacara itu. Jangan mentang-mentang kalian berada di penguasa, di sisi penguasa, di sisi Jokowi. Enak kali kalian, enteng kali kalian mengatakan saya hoax ya. Kecuali kalian kutip dari ahlimu, entah dari ITB, UI, atau Muhammad Nur Al-Azhar di Bareskrim, atau Christopher Hariman Rianto penipu itu ya. Barulah kita perang ilmiah. Jangan enteng ringan mulut mengatakan orang hoax. Memang siapa kalian ya? Kayak punya keahlian aja kalian mengatakan saya hoax ya. Belajar dulu kalian, kuliah dulu kalian di teknik, baru berani mengatakan hoax. Lawan ilmiah dengan ilmiah, bukan dikit-dikit cenderung ke hoax, cenderung ke kebencian, bla bla bla. Ya, kelihatan kali pengacara kurang matang ya. Penyebar, ini lagi ada ini ormas atau apa ini? Penyebar isu ijazah palsu Jokowi mau dipolisikan. Inilah orangnya. Ya, nggak tahu mau komisaris atau apa orang ini. Ya, ayo Pak Jokowi bagi mereka komisaris. Joko Widodo bersama Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar. Nah, saya search Mardiansah Semar ini, nggak tahu ini kuliahnya di mana ya, Mardiansah Semar ini. Apakah universitasnya di Rugo atau yang nggak Rugo atau bagaimana ini Mardiansah Semar ini ya? Yang pasti mereka punya ormas lah. Organisasi masyarakat Rampai Nusantara berniat untuk melaporkan pihak-pihak yang selama ini menyebar tuduhan ijazah Presiden ke-7 RI. Ini orang pernah nggak ngelihat ijazahnya Pak Jokowi ya? Ijazah aslinya. Bagaimana orang ini bisa mengatakan orang lain menyebar hoax, isu ijazah palsu Jokowi, kalau orang ini belum pernah lihat ijazah aslinya? Jangan sampai nanti menuduh orang di pengadilan hanya modal fotokopi legalisir gitu loh. Peradaban kita harus tinggi lah. Jangan disetir-setir oleh penguasa ya, hukum kita ini ya. Jangan lagi pernah modal fotokopi dibawa ke pengadilan. Fotokopi dilegalisir, ijazah aslinya nggak pernah dibawa. Ormas aduh bayong. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu pada Jokowi fitnah keji yang terus didaur ulang oleh lawan politiknya, meskipun telah dibantah langsung dengan tegas oleh pihak kampus yakni Universitas Gadjah Mada UGM. Lawan politik, nggak ada saya politik ya. Dan nggak bakal mau saya politik. Nggak mau saya sujud-sujud, jilat-jilat gitu loh Pak Mardiansah Semar. Nggak mau saya politik, apalagi disuruh sujud-sujud cium tangan loh ya. Saya masih bisa hidup makan dari ilmu yang saya geluti. Isu ijazah palsu ini sangat kampungan dan fitnah yang keji. Kau yang kampungan, memang kau punya apa kau? Keahlian apa kau Mardiansah Semar? Kalianmu kan ormas. Dari mana kau tahu itu kampungan? Ya, tantanglah dulu kau Mardiansah, laporkan. Ya. Jangan cuma pertimbangan-pertimbangan ya, laporkan langsung. Kampungan mau, ya. Kayak punya kemampuan teknologi ya, kok teknis ya.
Isu ini juga sangat merendahkan UGM sebagai kampus yang terbaik. Justru karena saya sayang sama UGM, makanya ini harus diusut. Mardiansah, Anda pernah kuliah nggak? Mardiansah, ya siapa sih namanya? Mardiansah Semar. Ya, ini lembar pengesahan kosong, bisa nggak lulus kalau kau pernah kuliah? Ya D3 aja atau S1. Pernah nggak kayak gini kosong jadi sarjana? Lulus, apalagi menyandang gelar. Kampungan, mau kau yang kampungan, ya, yang selalu menjaga kredibilitas dan nama baiknya, selalu membiarkan ada praktik ijazah palsu, sangat tidak masuk akal, dan isu ini sudah dibantah tegas oleh pihak kampus UGM. Makanya perlu diuji, ya, siapa yang memalsukan, gitu loh. UGM kan belum tentu UGM, tetapi orang-orang di dalamnya memanfaatkan UGM. Itu yang harus kita jaga, nama baik dari UGM, karena itu alma mater saya dan alma mater orang lain ratusan ribu. Apakah UGM alma matermu? Mardiansah Semar? Hah? UGM itu alma matermu atau enggak? Ya, jangan apa, kalau bukan alma matermu berarti saya lebih berkepentingan menjaga integritas UGM daripada kau, ya. Gitu loh. Semar mengatakan akan membawa masalah ini ke penegak hukum. Bagi para penyebar isu ijazah palsu Jokowi, pasalnya mereka dengan sengaja membuat agitasi dan propaganda dengan menyebarkan tuduhan tersebut. Aduh, kau sendiri, saya yakin kau sendiri pun belum pernah lihat ijazah Joko Widodo. Bagaimanalah kau tahu mau melaporkan, coba? Modal fotokopi kau laporkan. Pak Sigit, Listio Sigit Prabowo itu menyebar ijazah palsu. Terus kata Jenderal Listio Sigit Prabowo, tunjukkanlah dulu ijazah aslinya. Nggak ada, Pak. Ini kami cuma modal fotokopi legalisir. Apa nggak ditertawakan dunia kau nanti, kau Semar? Ya, Mardiansah Semar. Pihak yang terus menggoreng isu ini hanya mengedepankan kebencian tanpa bukti sama sekali. Kok nggak tanpa bukti? Saya sudah pegang skripsinya, Mardiansah Semar. Ya, saya sudah pegang apanya, ada image-nya, fotonya, ada videonya. Aduh, kau yang nggak ada bukti sama sekali. Ya, kau. Di Facebook ya. Universitas Nasional, dia Ketua Umum Rampai Nusantara. Oh ya, siapa? Namanya Semar Mardiansah, Ketua Umum Rampai Nusantara, Study at Universitas Nasional. Nah, berarti kan dia apa namanya, ini alumni Universitas Nasional. Saya Universitas UGM, maka saya lebih berkepentingan menjaga integritas moral akademik dari UGM daripada Anda, Mardiansah. Gitu loh. Ya, standing position kita sudah beda ini. Ya. Saya Rosuryo, ya. Ya, Pak Roy, Bu Tifa, Dokter Tifa, lulusan UGM, jadi kami lebih punya standing position daripada kau. Kau alumni Universitas Nasional. Ya loh. Pihak yang terus menggoreng isu ini hanya mengedepankan kebencian tanpa bukti sama sekali. Nggak ngerti juga ada orang yang bisa sangat dengki sampai menghalalkan segala cara menggunakan isu yang tidak benar hanya untuk mendiskreditkan Jokowi. Karena itu Rampai Nusantara mempertimbangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang merusak nama baik Jokowi dengan berita bohongnya untuk hanya membangun framing jahat terhadap Jokowi. Mana berita bohongnya, Mardiansah Semar? Ya, kalau kau bilang berita bohong, berarti kau sudah pernah lihat ijazah Jokowi yang asli, ya, yang dipegang Pak Jokowi yang asli, yang katanya asli lah. Terus kalau bawa lah itu ke Mabes Polri, gitu loh, baru diuji forensik, bawa skripsinya, bawa 34 dokumen yang dimiliki UGM itu loh, ke Baris Krim Polri, ya, biar diperiksa semua. Jangan modal fotokopi, tok, gitu loh Mardiansah. Bagaimana orang bisa percaya tuduhanmu berita bohong terhadap saya dan lainnya, kalau kau sendiri nggak pernah pegang, lihat ijazah yang dipegang oleh Jokowi, ya, ijazah aslinya. Ia yakin Jokowi mengemban jabatan dari wali kota hingga presiden ke-7 pasti melalui rangkaian seleksi ketat, termasuk keyakinan ini, ya. Malas kalau membahas keyakinan. Terus kami juga heran, hanya Jokowi ya ketika selesai masa jabatannya sebagai presiden masih terus diserang secara politik dengan berbagai isu yang semuanya itu kami pastikan tidak benar. Bagaimana kau bisa pastikan itu tidak benar kalau kau sendiri tidak pernah melihat, memegang ijazah asli Joko Widodo, Mardiansah Semar? Logikamu sesat kali pun. Iyalah. Saya sudah pegang skripsinya langsung, tidak hoax itu. Kalau bisa kau buktikan saya hoax, saya datang ke UGM dan saya tidak datang, saya tidak foto, ijazah skripsi Joko Widodo itu, baru hebat kau, gitu loh. Baru bisa kau katakan saya bohong, gitu Mardiansah, ya. Presiden terdahulu rasanya
beban masalahnya jauh lebih serius dan berat seperti kasus BLBI, Indosat, Senturi, Hambalang, dan sebagainya. Tapi setelah beliau-beliau lengser, tidak ada yang menyerang seperti ini. Jadi jelas sekali serangan kepada Jokowi dihembuskan oleh pihak yang gagal move on. Tandas pria yang juga aktivis 98. Aktivis 98 mah kok. Apa ini BLBI di bawah Indosat, Senturi, itu masalah lain, itu masalah korupsi. Ya, ini masalah ijazah palsu. Beda konteks, ya. Dan itu urusan orang lain lah. Saya kan urusan ini nggak ada lagi politik-politik. Ya kalau ada data baru kita suarakan yang lain. Ini dulu baru bergerak lagi yang lain. Gitu loh, Mardiansah apa ini? Semar, urusin saja lah alma matermu. Universitas Nasional. Ya ini urusan alumni UGM ini, ya. Atau ada alumni UGM? Ya bang. Oke lah pemirsa ya, kalau orang-orang ini mau mempolisikan silahkan. Ya, baik kantor pengacara Otto Hasibuan maupun apa ini siapanya nih, Ormas Rampai Nusantara ya, underdognya Joko Widodo ini, Mardiansah Semar, silahkan. Mana yang hoax, mana yang berita bohong, laporkan. Jangan cuma pertimbangan terlalu lama ini, ya. Rakyat butuh kepastian. Tanggal 15 April, Bu Opa Emilia, ya, 34 dokumen katanya yang ada di ini, Bu Rektor, yang ada di UGM, Fakultas Kehutanan, ya, terkait dengan proses akademik dari Joko Widodo, ya sediakanlah biar kita ini lihat kan, kita lihat-lihat gitu, verifikasi kalau ada kan. Yang dibilang Profesor Markus, kan gitu tadi sudah saya baca beritanya, ya nggak apa-apa ditampilkan aja, karena itu sepanjang belum kita lihat, ya itu kan cuma narasi, ya buktinya apa, ya inilah skripsinya aja begini. Siapa yang mau percaya ini teknologi 1985? Sementara orang lain masih ketik manual, ya. Oke ya pemirsa, semoga ini juga ormas apa ini Rampai Nusantara secepatnya melaporkan. Ya, bawa berkas-berkas itu ke Baris Krim. Ijazah asli Joko Widodo, skripsinya, ya 34 dokumen yang dipegang UGM, bawa semua. Jadi jangan cuma model apa itu legalisir. Hanya di Indonesia inilah bisa mempidana orang lain. Mempidana orang ya, zaman Joko Widodo ini, Bambang Tri dan Gus Dur dipenjara, tapi modalnya adalah fotokopi. Coba lah bayangkan, peradaban hukum apa lagi itu? Ya, seorang alumni UGM, selalu saya bilang, seorang alumni UGM yang benar, yang melaksanakan proses akademik dari A sampai Z, itu pasti bangga sebagai alumnus UGM. Karena proses masuknya susah, keluarnya apalagi lebih susah, karena di dalam perjalanan itu banyak yang gugur, banyak yang DO, drop out. Itu bangga. Harusnya kalian, baik pengacara dari kantor Otto Hasibuan maupun Rampai Nusantara, ya bujuklah Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Kan begitu logika hukum loh, umum, logika awam. Ayolah Pak, kita tunjukkan Pak, kita konvers bersama sama UGM. Ini dia, kami siap diuji administrasi, proses akademik, uji forensik, uji ilmiah lainnya. Gitu loh, ini dikit-dikit lapor, modelnya ijazah fotokopi. Itu saya dan mau, ya waras gak kalian ini? Apalagi ini bukan alma matermu ini, Mardiansah. Ya. Ini alma mater kami nih. Ya. Urus aja sana alma matermu. Ya ini kau nggak tahu proses akademik juga. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.